Shalom, perkenalkan nama saya Yudhistira Luwuk. Saya merupakan mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia, Fakultas Keperawatan semester 1, kelas 6 dengan NIM 2314 2011 tujuannya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas saya dalam ujian tengah semester dengan mata kuliah Pemenuhan Konsep Dasar Manusia, dosen pengampu C. Meilani Ponsuma, Escape MF. Mengenai teori Maslow, di zaman serba digital seperti saat ini, teori hierarki kebutuhan yang dikembangkan Abraham Maslow sepertinya masih sangat relevan. Meski teori ini dikembangkan atas dasar pengamatan terhadap perilaku, Maslow sebagai sang penemu bisa menarik kesimpulan terkait kebutuhan yang dari waktu ke waktu akan terus meningkat bagi setiap individu. Garis besar teori Maslow adalah manusia memiliki naluri untuk terus memenuhi kebutuhannya. Saat kebutuhan dasar seperti makan dan minum sudah terpenuhi, mereka akan berupaya untuk mendapatkan kebutuhan lanjutan. Tahap kebutuhan dalam teori Maslow. Berikut ini penjelasan dan urutan dari teori hierarki kebutuhan yang dikembangkan oleh Abraham Maslow. Yang pertama, kebutuhan dasar atau fisiologi. Kebutuhan tingkat dasar atau fisiologi menurut teori Maslow adalah kebutuhan biologis dan fisik. Contohnya, kebutuhan mendapatkan oksigen untuk bernafas, air untuk minum, makan hingga kebutuhan seksual. Teori Maslow menarik kesimpulan seorang individu tak dapat melangkah ke kebutuhan selanjutnya jika kebutuhan fisiologi ini belum terpenuhi. 2. Kebutuhan terhadap rasa aman. Jika kebutuhan dasar sudah terpenuhi secara naluri, seorang individu akan melangkah ke kebutuhan selanjutnya. Teori Maslow memasukkan rasa aman secara fisik dan emosional dalam kebutuhan tingkat kedua ini. Kadar kebutuhan pada tingkat ini menurut teori Maslow lebih banyak ditujukan bagi anak-anak. Orang tua merasa perlu memberikan rasa aman bagi anak-anak karena tingkat kewaspadaan seorang bocah masih rendah. Sebagai contoh, orang tua secara naluri akan menjaga anaknya saat mereka bermain di kolam renang. Orang tua merasa anak mereka rentan tenggelam ketika main di dalam kolam renang. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Beranjak ke kebutuhan selanjutnya, yakni kebutuhan sosial, teori Maslow memasukkan rasa cinta, kasih sayang, hingga tak kepemilikan di kebutuhan lapis ketiga ini. Kebutuhan akan kasih sayang ini, menurut teori Maslow, timbul karena sifat manusia yang cenderung kesepian, depresi, serta memiliki kecemasan berlebih. Dari sifat-sifat yang cenderung lemah itu, Maslow lantas membagi kebutuhan rasa kasih sayang atau cinta seorang individu menjadi dua, yakni deficiency love atau de-love dan big love atau be-love. Seorang individu dikategorikan de-love saat merasakan cinta. Karena merasa kekurangan dalam teori ini, de-love digambarkan sebagai rasa cinta yang menjadikan diri sendiri sebagai titik vakasnya. Sedangkan seorang individu dikategorikan be-love saat merasakan cinta tanpa pretensi apapun. Be-love dalam teori Maslow merupakan bentuk penilaian seorang individu tanpa ada niat untuk memanfaatkan orang yang dicintai. Kalau anak zaman sekarang menyebutnya cinta tak harus memiliki. Contoh dari kebutuhan sosial atau kebutuhan lapis kedua teori Maslow ini adalah kebutuhan untuk dapat menjalin pertemanan dengan individu lain, kebutuhan untuk berkeluarga, hingga kebutuhan untuk bersosialisasi, minimal dengan tetangga. Yang keempat, kebutuhan mendapatkan penghargaan. Kenyang, bahagia, dan penuh cinta ternyata masih belum cukup menurut teori Maslow. Masih ada kebutuhan lain yang ingin dicapai oleh seorang individu. Teori Maslow menyebutkan kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan. Kebutuhan lapis keempat teori ini semakin spesifik. Setiap individu berhak mendapatkan atau mempertahankan harga diri mereka. Hak untuk mempertahankan harga diri ini lantas memunculkan hasrat
untuk merasakan penghormatan, kebutuhan untuk menjadi orang kepercayaan, atau mungkin kebutuhan untuk mendapatkan gelar atau pangkat tertentu agar bisa dihormati orang lain. 5. Kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Dan kebutuhan tertinggi dalam teori hierarki, kebutuhan yang dikembangkan Maslow adalah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Kebutuhan ini mewujud dalam kebutuhan untuk memutuskan kemana arah yang digunakan seorang individu. Ambil amsal seorang individu yang memutuskan ingin menjadi presiden atau pemimpin negara. Dia akan mempertaruhkan waktu dan tenaganya untuk menjadi pemimpin. Kenapa aktualisasi diri ini ditempatkan pada level tertinggi dalam teori hierarki kebutuhan? Alasannya, untuk mencapai kebutuhan ini, seorang individu harus bisa mengompromikan dirinya, baik itu kekuatan maupun kelemahannya. Seorang individu yang ingin bisa mencapai kebutuhan di lapis tertinggi ini juga harus bisa menguasai sekelilingnya, orang terdekat, musuh, hingga lingkungannya. Dia juga harus benar-benar termotivasi untuk bisa mencapai keinginannya. Selain itu, dia juga mendapat dukungan dari lingkungannya. Tentu saja harus disertai dengan keberuntungan yang menyertainya.